Selamat malam. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah mistis yang saya sendiri juga tidak tahu kebenarannya. Namun cerita ini sangat menakutkan, dan inilah bercinta dengan hantu kuburan. Saat itu seperti biasa di malam minggu, anak-anak muda bersiap-siap untuk jalan-jalan ke kota untuk mengadu nasib, siapa tahu mendapatkan gebetan. Tak ketinggalan ada seorang anak muda yang dari desa, yang kebetulan dia juga ingin mendapatkan pacar. Begitu setelah saya maghrib, pemuda ini cepat-cepat untuk mandi dan menata diri, berhias agar terlihat keren. Dan dia pamit kepada ibunya bahwa dia akan pulang malam karena mau jalan-jalan malam mingguan. Dengan sepeda motornya dia berangkat. Pelan-pelan jalan sambil bersenandung, walaupun sebenarnya di sepanjang jalan terkenal ada tempat angker yang akan dilewatinya, yaitu kuburan tua. Namun pemuda ini termasuk pemuda yang pemberani. Dia bersenandung kecil dan pelan-pelan tetap jalan, dan dia sangat optimis malam ini dia akan mendapatkan seorang kekasih. Saat hampir tiba ke lokasi kuburan tua, tiba-tiba bulunya merinding. Apa ini? Bulu kudukku tiba-tiba merinding, tidak seperti biasanya. Apakah benar kata-kata orang bahwa di kuburan tua ada hantunya? Enggak. Dia menenangkan dirinya, dan secara bersamaan tercium juga bau harum melati. Dia pun mencoba untuk berhenti dan untuk memastikan bau itu seperti bunga melati. Semakin aneh, dan bulu kudukku semakin merinding ini. Lalu dia berhenti dan dia membaca doa-doa sebisanya. Dan saat itu dia melihat di seberang jalan seperti ada sosok perempuan yang duduk di sebongkah batu besar. Seketika dia bertanya-tanya, siapa ada perempuan malam-malam begini? Mungkin ini jodohku. Dia pun menghampirinya. Selamat malam, dijawab perempuan itu. Selamat malam juga. Saat perempuan itu menengok pemuda ini, kaget karena perempuan itu begitu cantik, luar biasa. Belum pernah dia melihat perempuan secantik itu. Maaf mas, ada apa ya? Adik nunggu siapa di sini? Saya enggak nunggu siapa-siapa mas. Boleh kenalan enggak, Dik? Akhirnya pemuda tersebut bercengkrama dengan gadis itu.
dan mereka pun semakin akrab. Dan saat semakin malam, gadis itu pun pamit, "Mas, saya mau pulang dulu, nanti orang tua saya marah." "Rumahnya mana, Dik? Saya antarkan." "Beneran, Mas?" "Bener, saya dekat, Mas, itu." Akhirnya pemuda tersebut mengantarkan gadis yang ditemu itu, dan singkat waktu mereka sampai di depan rumah gadis. "Ayo, Mas, mampir dulu, kebetulan orang tua saya tidak ada di rumah. Ayo masuk, Mas." Pemuda itu pun diajak masuk ke rumah sama gadis itu, dan karena suasana yang mendukung, maka terjadilah khilafan di antara mereka, dan mereka bercinta di malam itu. Setelah itu pemuda itu pun tertidur dengan sangat nyenyaknya, dan dia betul-betul tidak ingat apapun karena dia begitu sangat kecapean. Tak terasa pagi pun datang, dan orang-orang seperti biasa banyak lewat, yang mau ke sawah, mau ke pasar, dan kebetulan ada yang lewat di kuburan tua tersebut. Dan ada seorang bapak-bapak yang lewat kuburan terperangkah karena melihat sosok manusia yang tergeletak. "Apa ini? Jangan-jangan korban perampokan ini." Dan dia mendekati sosok manusia tersebut, dan orang tua tersebut pun ayem karena melihat itu bukan sosok mayit tapi masih hidup. Dan disampailah pemuda tersebut, "Mas, bangun, Mas, bangun, Mas. Ngapain tidur di kuburan?" Seketika pemuda tersebut bangun dan kaget. Saya di mana? Saya di mana? Mana si perempuan cantik yang bersama aku semalam? Mana? Ini rumahnya, tiba-tiba kenapa jadi kuburan?" "Kamu tidur di kuburan, anak muda. Mana di sini ada perempuan cantik. Mungkin kamu tadi malam sedang digoda oleh hantu kuburan tua. Ya, cepat pulang." Pemuda tersebut lilem, dan dia pun beranjak pulang, dan dia tidak menyangka bahwa semalam dia telah bercinta dengan hantu kuburan.